Quran Surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatu bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana ada tanda-tanda yang nyata, tempat berdiri Ibrahim, dan barang siapa yang masuk ke sana, amanlah dia. Dan karena Allah wajib atas manusia pergi haji ke rumah itu, yaitu siapa yang sanggup menuju ke sana, dan barang siapa yang kufur, maka sungguhnya Allah adalah maha kaya dari sekalian makhluk. Di sana ada tanda-tanda yang nyata. Di sekeliling rumah pertama itu akan kamu dapati tanda-tanda yang nyata yang dapat kamu lihat dengan mata kepala sendiri. Di sana kamu akan mendapati sumur Zam-Zam yang telah diceritakan sejak zaman purbakala, bahwa sumur itu yang dikurniakan Allah kepada Hajar, ibu Ismail, itu pula lah yang menyebabkan kabilah-kabilah Jurhum sudi mendiami tempat itu, sehingga Hajar tidak sepi sendirian. Dari perkawinan Ismail dengan anak perempuan kabilah Jurhum, timbul bangsa Arab Musta'ribah yang menurunkan Quraisy dan menurunkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana pun akan kita dapati tanda yang lain pula, yaitu bukti Sofa dan Marwah, tempat Hajar berlari-lari kecemasan sebelum Zam-Zam diberikan Allah, karena ingin mencari air untuk memberi minum anaknya yang baru lahir. Dan banyak lagi tanda-tanda yang lain, antaranya lagi yang paling penting ialah tempat berdiri Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika mengerjakan sholat dan ibadah lainnya menurut syariat yang ditentukan Allah untuknya pada zamannya. Berita ini diterima turun-temurun oleh bangsa Arab sejak zaman purbakala, sehingga telah menjadi mutawatir. Mustahil orang akan bersepakat berbuat dusta. Ada perbedaan penafsiran ahli-ahli tafsir tentang di mana letak yang sebenarnya makom atau tempat berdiri Ibrahim itu. Kata setengah ahli tafsir, makom Ibrahim ialah yang terletak di sebelah Ka'bah, telah menjadi sunnah Rasulullah SAW. Kita sunnah sholat 2 rakaat di tempat itu setelah selesai mengerjakan tawaf. Sebab di sana itulah pada zaman purbakala Nabi Ibrahim sholat sehabis tawaf. Sebab tawaf itu pun beliau pula yang memulainya, dan seluruh pekarangan Masjidil Haram itu adalah makom Ibrahim. Perselisihan ahli tafsir inilah yang menyebabkan timbul pula perselisihan pada tahun 1957 antara ahli-ahli bangunan dengan ulama-ulama di Mekah. Sebab sekarang Masjidil Haram telah dibangun kembali secara baru dan modern, mempunyai 2 tingkat. Maka menurut simetris bangunan yang baru itu, baru kelihatan indah kalau makom Ibrahim yang sekarang ini diganti dan diundurkan ke belakang sedikit. Karena kalau masih menurut bangunan yang letak yang sekarang juga tidak sesuai dengan sejalan lagi dengan susunan baru itu. Tetapi maksud memindahkan atau meruntuhkan bangunan makom Ibrahim yang lama itu dihalangi dengan keras oleh ulama-ulama Mekah. Sebab menurut mereka bila digeser tempatnya tidaklah kenal lagi dengan makom Ibrahim yang sebenarnya. Dengan menonjolkan beberapa tanda yang mengkhususkan kepada makom tempat berdiri Ibrahim,
dengan sendirinya bertolaklah dakwaan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Baitul Maqdis lebih besar dan lebih agung daripada Ka'bah. Ibnu Munzir dan Al-Azraqi meriwayatkan dari Ibnu Juraji dan berkata, telah sampai kepada kami suatu berita bahwasanya beberapa orang Yahudi berkata, Baitul Maqdis lebih agung daripada Ka'bah karena Baitul Maqdislah tempat berpindah nabi-nabi dan karena dia terletak di bumi yang suci. Mendengar itu, menjawablah beberapa orang muslimin bahwa Ka'bah lah yang lebih agung. Pertengkaran ini terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah ayat yang tengah kita tafsirkan ini sebagai jawab pemutus pertengkaran itu. Sesungguhnya rumah yang mula-mula diletakkan buat manusia ialah yang di Bakkah itu, bukan yang di Baitul Maqdis. Di sana ada tanda-tanda yang nyata, yaitu antara makom Ibrahim dan tanda-tanda demikian tidak terdapat di Baitul Maqdis. Dan barang siapa yang masuk ke dalamnya mendapat selamat dengan jaminan tertentu yang dipegang dan dipertahankan oleh orang Arab. Turunan demi turunan tidak berhenti-henti dan yang demikian itu tidak ada pada Baitul Maqdis. Dan barang siapa yang masuk ke dalamnya amanlah dia. Disinilah kelebihan Ka'bah yang tidak terdapat pada Baitul Maqdis sendiri. Masuk pekarangan rumah suci pertama itu diberi jaminan keamanan. Bukan saja itu tanah yang kudus atau suci, bahkan itu pun tanah yang haram. Artinya tanah larangan. Sejak peraturan ini ditegakkan oleh Nabi Ibrahim pada zaman dahulu kala, jaminan keamanan di dalam tempat ini telah dipelihara sebaik-baiknya, walaupun telah banyak bid'ah dan tambahan-tambahan yang dibuat kemudian. Sehingga agama Hanif ajaran Nabi Ibrahim telah banyak diselewengkan dalam zaman jahiliyah. Tetapi di dalam hal memelihara kesucian tanah haram itu masih tetap dipertahankan dengan setia. Sehingga bangsa Arab yang amat terkenal mengandung dendam kematian ayah atau teman satu kabilah karena dibunuh orang, belum mau berhenti mencari orang yang membunuh itu sampai darah yang mati ditebus. Kalau sekiranya si pembunuh itu berjumpa sedang di Masjidil Haram atau dalam lingkungan tanah haram, tidaklah mereka mau membalaskan dendam waktu itu. Demikian kerasnya mereka memegang aturan, sehingga seorang yang membunuh musuhnya di tanah haram itu akan dicela, dibuang, dikucilkan dari kabilahnya, karena dia telah melanggar satu peraturan yang dipegang teguh turun-temurun oleh segala kabilah, yang dikecualikan sampai sekarang ini hanyalah melakukan hukuman tindak pidana, yaitu memotong tangan pencuri, merajam penzina, dan menghukum bunuh orang yang bersalah membunuh yang dilakukan hukumannya oleh hakim. Bukan saja bersalah melanggar kesucian larangan tanah haram itu terhadap manusia, bahkan berburu binatang buruan pun tidak boleh dalam lingkungan tanah haram itu. Didenda siapa yang melanggarnya, sebagaimana tersebut peraturannya dalam surah Al-Maidah kelak.